Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur kita bisa menjaga hati kita sampai hari ini, terus memiliki hati yang rindu akan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Waktu dalam pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita datang bersyukur, kita datang menyembah Tuhan. Hingga hari-hari yang kita lalui di dalam damai sejahtera, dalam sukacita yang berlimpah, tanpa rasa takut di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama. Engkau satu-satunya, Bapa yang mulia, Bapa yang setia. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang
datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Aku percaya ada bagiku. Tak usah ku tanggung sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat dan perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat dan perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat dan perkasa, perbuatanmu di hidupku. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu. Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tak pernah meninggalkan, yang tak pernah membiarkan kami. Oh, kami sembah, kami sembah Kau, kami puji, kami muliakan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kami tak takut sebab Engkau beserta dengan kami, Tuhan.
Kami tak bimbang sebab Kau selalu ada bagi kami. Kami percaya, kami percaya Kau setia. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mulia, sebab Engkau Bapa yang perkasa, sebab Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua janji-Mu, semua yang terbaik dari-Mu, Engkau nyatakan bagi kami. Kau yang meneguhkan hati kami, Kau yang menetapkan langkah-langkah hidup kami, Engkau yang menuntun kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu.
sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Haleluya, haleluya. Engkau segalanya bagi kami, Engkau segalanya bagi kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, kami puji, kami muliakan Engkau selamanya, selamanya. Sebab Engkau Allah yang setia. Biarlah Engkau memimpin menuntun kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami mau terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terangi langkah hidup kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, biarlah firman-Mu yang meneguhkan hati kami hari-hari ini. Biarlah firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu yang menjadi penghiburan bagi kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan kami mau terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, sehingga perkenanan-Mu turun dan nyata dalam hidup kami. Dan kami tidak takut, kami tidak bimbang menghadapi hari-hari ini, sebab ada Engkau Tuhan.
bimbang, di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ini pengakuan kami bahwa firman-Mu itulah terang bagi jalan kami di tengah-tengah dunia yang gelap. Firman-Mu yang memimpin menuntun hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan kemudian kami terjatuh dan kami harus menanggung akibatnya. Sebab itu kami mau terus belajar taat melakukan firman-Mu. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketentraman dan ketenangan sampai selama-lamanya. Sungguh kami mau hidup sesuai firman-Mu, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, hidup kami dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman, sekalipun sekeliling kami sedang bergelora, sekalipun persoalan-permasalahan sedang menimpa hidup kami. Sebab firman-Mu meneguhkan hati kami, firman-Mu menghibur kami, menguatkan kami, menjadi jawaban bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur buat pagi hari ini kalau kita boleh sehat, kuat, dan boleh kembali ke orang Dio. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali meneliti firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-20. Ini menyambung kemarin ya, masih tentang surat Paulus kepada anak didiknya Timotius. Perikop ini adalah tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nah, dalam ayat ini kita jelas melihat bahwa apa yang menjadi tugas Timotius. Tugas Timotius adalah sebagai pengajar jemaat.
Dan tidak hanya itu, bahwa tugas dia sebagai pengajar jemaat itu, Paulus sudah memilihnya dan itu diteguhkan dan didoakan oleh jemaat-jemaat. Dan Paulus bisa memilih Timotius. Jelas ayat ini menerangkan bahwa Timotius memiliki hati nurani yang murni. Pada saat itu, ketika beberapa hari yang lalu kita sudah meneliti bersama-sama bahwa pada zaman itu ada banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang sesat. Dalam ayat yang ke-20 berkata, bagaimana diantaranya salah satunya ada Hymenaeus dan Alexander. Mereka mengajarkan ajaran yang tidak sehat. Sepintas saya baca dan meneliti tentang Hymenaeus. Ajaran sesat yang diajarkan Hymenaeus adalah tentang kebangkitan sebelum kematian. Di mana firman berkata kematian itu adalah nanti ketika sangkakala Allah berbunyi. Tetapi Hymenaeus mengajarkan bahwa kebangkitan kematian itu sedang terjadi pada saat itu. Nah, apa yang disampaikan Hymenaeus itu menggusarkan jemaat, dan bahkan firman Tuhan mengatakan banyak iman mereka yang goyah. Karena itulah Paulus berkata bahwa mereka itu telah kuserahkan kepada iblis. Paulus tegas ya. Maksudnya adalah diserahkan kepada iblis. Pada awalnya Hymenaeus adalah bagian dari mereka. Ketika kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita disebut adalah anak-anak kerajaan, anak-anak Allah. Tapi ketika Hymenaeus menyimpang, dia bukan tidak menolak kebenaran firman Tuhan sama sekali, tidak. Tetapi dia menyesatkan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi simpang. Dan itu kalau kita nanti belajar pada besok-besok hari, itu akan disebutkan bahwa apa yang Hymenaeus ajarkan itu seperti kanker. Dia meracuni, dan itu membuat banyak iman jemaat pada saat itu goyah. Sehingga dengan tegas, Paulus mengeluarkan Hymenaeus dari kumpulan, dan dia mengatakan bahwa aku menyerahkan kepada iblis. Bahwa di dunia ini hanya ada dua kekuatan. Ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka kalau kita menyimpang dan kita menyesatkan, itu artinya kita hidup di dalam kerajaan iblis. Karena itu Paulus dengan tegas mengatakan bahwa dia menyerahkan kepada iblis. Nah, kita mau belajar kepada Timotius. Bagaimana Timotius, Paulus mau supaya Timotius itu meneladani hidup Paulus. Seperti yang sudah kita pernah pelajari bahwa di Kisah Para Rasul 4 ayat 16, bahwa Kisah Para Rasul 4 ayat 6, Paulus berkata bahwa dia melakukan segala sesuatunya itu adalah dengan hati nurani yang murni. Dan Paulus tentunya dia meneladani Yesus. Di sini Paulus pun mengajarkan kepada Timotius supaya Timotius pun memiliki hati nurani yang murni. Nah, hati nurani, ya. Paulus berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi Paulus hidup, dia tidak bersandiwara, dia hidup apa adanya, dia hidup sesuai firman dan melakukan firman. Jadi hati nurani itu sering sekali kita dengar bahwa hati nurani adalah suara hati dan juga hati yang terdalam. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hati nurani itu adalah keputusan praktis untuk menolong kita mau lakukan atau tidak. Terus juga hati nurani itu disebut juga hati yang mendapat
cahaya Tuhan. Nur, dari ada kata nur. Jadi hati yang mendapat cahaya Tuhan. Nah, seringkali melalui hati nurani kita lah, itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Nah, sebagai tugas pengajar yang diberikan kepada Timotius, Timotius harus terus menjaga hati nuraninya murni. Nah, terus bagaimana menjaga hati nurani yang murni? Tidak lain, tidak bukan, kita harus tetap berada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Bahwa hanya firman Tuhanlah yang akan terus menjadi sulu, menjadi pelita bagi kita untuk menerangi setiap jalan-jalan kita. Terus juga kita sering berdoa, Tuhan, jagalah hatiku. Nah, sebenarnya di dalam Amsal, Tuhan di dalam hati itu kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kehendak yang Tuhan beri kepada kita adalah kehendak bebas. Jadi kita tidak bisa minta kepada Tuhan untuk Tuhan yang menjaga hati kita. Tapi kita sendirilah yang harus menjaga hati kita. Bagaimana kita menjaga pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk bisa selaras dengan pikiran dan perasaan dan juga kehendak Tuhan. Kalau mau berkata, di Amsal dia mengatakan bahwa jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari itulah terpancar kehidupan. Jadi siapa yang bisa menjaga hati kita, Bapak Ibu, adalah kita sendiri. Jadi poin yang saya dapatkan adalah pagi ini ketika kita dipercayakan sebagai pengajar, mungkin kita apapun, baik itu kita bersaksi, kita mengajar sekolah minggu anak-anak, mari Tuhan ingatkan kepada saya, milikilah hati nurani yang murni. Ajarkanlah ajaran kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak mengajarkan ajaran yang sehat, mungkin ajaran yang tidak sehat, mungkin kita tidak secara langsung mengajarkan ajaran sesat. Tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh meneliti kebenaran firman Tuhan, kita tidak mempersiapkan diri kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kadang-kala kita salah karena kita kurang persiapan, itu bisa orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan pun bisa menangkapnya salah. Bahkan kadang-kala ketika kita menyampaikan firman Tuhan, hati nurani kita tidak murni, mungkin ada maksud untuk menyindir, menegur, dan melalui firman Tuhan. Dan itu kadang-kala membuat resah dalam komunitas kita. Nah, itu juga kita perlu kembali koreksi. Ketika firman Tuhan ini diberikan, dan saya kembali mengoreksi, apakah selama ini hati nurani saya murni? Ketika saya mengajar anak-anak, apakah ada motivasi yang tersembunyi? Apakah itu benar-benar sungguh kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan? Dan yang kedua, bahwa saya harus tetap menjaga hati saya untuk terus lebih lagi meneliti, menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang saya sampaikan itu tidak meresahkan, tidak menggoncangkan, bahkan meragukan, bahkan membuat orang menjadi ragu akan kebenaran firman itu sendiri. Nah, pagi ini itu yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Biar kita tetap menjaga hati nurani kita boleh tetap murni di hadapan Tuhan, sehingga kita pun boleh menjalani hari-hari hidup kita di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, untuk kita boleh tetap menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita kepada jalan-jalan Tuhan. Yesus memberkati.
Ya, pagi hari ini kita kembali diingatkan seperti apa yang Pak Ramli katakan juga hari Selasa yang lalu, bahwa yang namanya penyesatan itu bukan saja hari-hari ini, tapi sejak 2000 tahun yang lalu setelah Yesus naik ke surga, bahkan kemudian di zaman rasul-rasul. Nah, tentu dimulai dari yang namanya hidden agenda. Ada agenda-agenda tersembunyi di dalam para pengajar-pengajar. Karena berbicara tentang penyesatan itu kan sekali lagi bukan berarti dia langsung membawa kitab yang lain, membawa ajaran yang benar-benar berbeda. Enggak. Mereka tetap mengatasnamakan Tuhan, mereka tetap membawa Alkitab yang sama, tetapi apa yang diajarkan itu menyimpang dari inti dari apa yang Tuhan mau. Karena semua hanya dengan muatan kepentingan pribadi. Makanya Paulus kadang memakai kata dengan istilah Injil yang lain. Masih tetap pakai Injil, tapi Injilnya sudah dalam tanda kutip. Nah, hari-hari ini betapa kita perlu menjaga hati nurani kita itu murni. Karena hati nurani yang murni itulah yang akan membuat kita bisa peka mendengar suara Tuhan, dan kita bisa menilai dengan jernih apakah ini kebenaran firman Tuhan, ataukah ini hanya sekedar suara hati dan keinginan manusiawi. Karena firman Tuhan jelas ingatkan hari ini, kalau kita nggak jaga hati nurani kita hari-hari ini, maka iman kita ini bisa kandas. Kenapa? Karena Paulus juga katakan di dalam Roma 10:17, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, aplikasinya sangat sederhana Bapak Ibu. Kalau seandainya hari-hari ini kita hanya ingin mendengarkan sesuatu yang menyenangkan hati kita, yang Paulus memakai istilah dongeng. Tentu yang seperti saya katakan, nanti kita akan juga belajar di surat Paulus kepada anak didik Timotius ini, bahwa memang kecenderungan manusia, bahkan kecenderungan orang percaya, hanya mau mendengarkan sesuatu itu yang menyenangkan telinga mereka. Sehingga itu akhirnya bukan menguatkan iman mereka, tapi hanya meneguhkan keinginan daging mereka. Seperti berkali-kali saya katakan, ada begitu banyak orang, jemaat, kadang datang waktu ngadepin masalah, bukan pengen kebenaran, tapi hanya pengen diteguhkan dan dibenarkan sesuai dengan keinginan dagingnya. Nah, makanya kenapa Paulus ajarkan kepada kita firman Tuhan pagi hari ini, yuk jaga hati nurani yang murni. Artinya, segala sesuatu yang membela kebenaran, itulah kebenaran. Tapi kalau hanya membela keinginan daging kita, kehendak bebas kita, suka-sukanya kita, nah itulah yang akan membuat lambat laun iman kita menjadi goyah. Kalau kita hanya mau mendengar nasihat, kita hanya mau mendengar firman yang hanya sesuai dengan apa yang kita mau, itu nggak akan membuat iman kita kuat, tapi lambat laun akan membuat iman kita kandas. Tapi ketika kita sebaliknya belajar taat pada firman Tuhan, dengar dan lakukan firman Tuhan, terus kita setia, sekalipun mungkin secara daging, secara logika itu nggak masuk akal, tapi ketika kita tahu itu adalah kebenaran firman Tuhan kita lakukan, maka iman kita kuat. Ya, contoh sederhana yang mungkin berkali-kali, ketika hati kita disakiti oleh orang lain, kita maunya kita dibela supaya kita dibenarkan untuk membalas orang tersebut, sehingga rasanya kita lega, rasanya kita kuat. Tapi sesungguhnya itu menipu diri sendiri dan membuat kita lambat laun akan menjadi lemah dan iman kita bisa kandas. Tapi ketika kita belajar mengampuni sekalipun itu sakit, itu sulit, tapi kita mau belajar taat, justru itu akan membuktikan kita menjadi pribadi yang kuat di tengah persoalan permasalahan. Nah, jadi ada begitu banyak hal yang tentunya Bapak Ibu hadapi hari-hari ini,
Tapi pesan firman Tuhan pagi hari ini jelas, miliki hati nurani yang murni. Jangan hanya ikutin kata hati pribadi dengan keinginan dan kehendaknya, tetapi mari belajar tunduk dan taat apa kata firman Tuhan. Karena sekali lagi, penyesatan itu bukan berarti serta-merta membawa kitab yang lain, tetapi terkadang hanya ada agenda tersembunyi, walaupun kitabnya boleh sama. Jadi memang betapa kita hari-hari ini sangat hati-hati. Makanya sekali lagi berulang-ulang saya katakan, jadilah seperti jemaat yang ada di Berea. Ketika dengar firman Tuhan, terus pulang, dibaca, didengerin lagi, dipelajari lagi. Firman Tuhan memang ngomong gitu nggak? Kan dari kalau contoh kita dengerin khotbah dari 45 menit, kan ayat firman Tuhannya paling bisa 3, 4, 5, selebihnya itu kan ulasan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita pelajari lagi, di cross check lagi dengan firman Tuhan. Atau sederhananya kalau kita lagi punya masalah, kita mau cari nasihat, kita cek hati kita. Kita mau cari kebenaran firman atau mau cari pembenaran. Nah, kalau kita terus-menerus hanya mencari pembenaran diri sendiri, lama-lama iman kita bisa kandas. Kita lama-lama akan menolak firman Tuhan, kita akan ikuti keinginan hati kita yang hanya sesaat sepertinya memuaskan diri kita. Hanya sesaat memuaskan amarah kita. Hanya sesaat memuaskan keinginan daging kita. Tapi ujungnya kita akan kandas. Tapi mari apapun yang sedang Bapak Ibu alami, jaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Gimana caranya menjaga hati nurani murni? Mau nggak mau tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terus menerus peka mendengar suara Tuhan. Itu yang membuat hati kita akan terus semakin tajam. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, apa yang Tuhan ingatkan secara pribadi bagi Bapak Ibu dari ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Oke, Pak Simon, siapa yang mau tambahkan sesuatu? Karena saya lihat kayaknya sedang diskusi. Silakan. Oke, kalau tidak, saya serahkan kepada Johnny. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini, Tuhan. Biar Tuhan, semakin hari kami lewat kebenaran firman-Mu, kami Tuhan boleh memiliki hati nurani yang bersih, Tuhan. Hati nurani yang terus setiap hari diperbaharui, Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati Vincent Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau semakin hari semakin memakai dia Tuhan, mengurapi dia, tambahkan hikmat dalam diri dia untuk terus melayani pekerjaan Engkau Tuhan. Kau berkati Vincent dan Pak Heri Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau tunjuk untuk melayani Engkau. Kau pelengkapi mereka dalam setiap pelayanan mereka. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau memberkati kami semua yang hadir. Pagi hari ini sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah semakin hari kami semakin dipelengkapi. Kami boleh memiliki hati nurani yang bersih Tuhan. Untuk terus mendengar kebenaran firman-Mu dan terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang sekeliling kami, Tuhan. Lewat kehidupan kami, banyak orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan Joni temannya Lydia Tuhan. Tuhan biarlah kasih karunia-Mu turun atas hidupnya Tuhan, sehingga yang sedang sakit, sedang menjalani kemo Tuhan boleh disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Dan hidupnya boleh juga mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati Joni Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Ben anaknya Joni KL Tuhan. Kau sudah semakin hari semakin memulihkan sakit tipesnya Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa pemulihan-Mu memulihkan sakitnya Bapa. Kau berkati Joni KL dan Diana Tuhan, hidup mereka terus mengandalkan Engkau dan percaya memuliakan Engkau dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Eva, istri Johan Tuhan. Dia mengalami sakit dalam perutnya dan Tuhan kuasa pemulihan-Mu sudah boleh memulihkannya Tuhan. Kau terus memberi dia kekuatan dan kesehatan. Lindungan-Mu atas keluarga Johan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia dengan berkat dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau taruhkan mereka roh takut akan Engkau untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Kau karuniakan hasil bumi dan hasil alam Tuhan yang melimpah buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biar Tuhan semuanya itu boleh dikelola oleh pemerintahan kami untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dan para pelayan-Mu Tuhan di Indonesia ini Tuhan, supaya mereka terus lebih giat lagi untuk bekerja untuk kemuliaan-Mu. Berkati mereka, urapi mereka dengan kuasa ilahi-Mu. Kasih Tuhan, hari ini kami serahkan doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Heri tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, menasihati kami, untuk kami terus menjaga hati nurani kami. Sehingga hari-hari ini kami hanya hidup apa kata firman-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan iman kami semakin kuat hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari di mana ada banyak persoalan-permasalahan, tipu muslihat iblis dan godaan. Tapi biarlah kami tetap kuat sampai akhir, sehingga kami menerima mahkota kebenaran itu. Di dalam pertandingan iman yang kami jalani di dunia ini, kami tetap melakukannya dengan mata yang tertuju kepadamu, yang sudah menanti kami di garis finish Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Di dalam seluruh aktivitas pekerjaan kami, Tuhan sertai, dan Tuhan buat berhasil. Sungguh hidup kami menggenapi firman-Mu, dan hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Orang-orang di sekeliling kami merasakan dan melihat kasih dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Hingga melalui hidup kami Tuhan, mereka mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.